Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Antania Gisti. Video kali ini apa sih yang mau aku bahas? Buat teman-teman yang penasaran, just keep on watching. Manajemen berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman juga pasti sudah mengerti bahwa segala sesuatu yang akan dikerjakan pastinya harus di-manage terlebih dahulu agar berjalan sesuai dengan harapan. Untuk sebuah perusahaan maupun organisasi, manajemen operasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Pengertian manajemen operasi itu merupakan kegiatan yang mengatur dan menghasilkan produk atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Manajemen operasi juga bisa diterapkan ke dalam berbagai jenis bidang usaha, seperti perusahaan, pabrik, dan rumah sakit. Nah, lalu mengapa bisa diterapkan ke dalam berbagai jenis bidang usaha? Karena sesuai dengan namanya, manajemen operasi mengatur semua kegiatan produksi yang berupa bahan, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian menghasilkan output yang memiliki kualitas dan mutu yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari pun, tanpa kita sadari, kita sering melakukan aktivitas manajemen loh. Salah satunya yaitu manajemen operasi. Dan yang biasa kita lakukan mungkin termasuk salah satu yang sangat sederhana. Misalnya saat kita merasa lapar, hal yang terpikirkan pasti mencari makanan. Apabila tidak ada makanan, pasti kita akan memasak. Nah, contoh tadi itu jika diaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari merupakan salah satu kegiatan manajemen operasional karena mencakup proses pengelolaan perubahan input menjadi output. Perubahan input dalam bentuk material, tenaga kerja, dan energi. Materialnya adalah bahan makanan, contohnya telur. Tenaga kerja bisa kita sendiri ataupun koki. Energi yang digunakan bisa berupa gas, LPG, sedangkan untuk outputnya yaitu berupa makanan jadi, contohnya telur yang direbus, dan untuk makanan setengah jadi, yaitu telur yang dimasak setengah matang. Dan dalam manajemen operasi ini juga perusahaan tidak selalu tentang menghasilkan dan menjual barang, tetapi perusahaan juga ada yang menawarkan jasa ataupun layanan. Karena manajemen operasi ini berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Untuk jasa juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga sering menggunakan dan juga merasakan manfaatnya. Biasanya kita sering menggunakan jasa ojek online, kemudian kita juga ikut merasakan manfaat dari jasa pengiriman barang saat kita belanja online, dan pengiriman makanan saat kita memesan makanan secara online. Oke teman-teman, jadi dari penjelasan tadi banyak sekali kan manfaat yang sering kita rasakan, dan kita juga jadi bisa ambil sedikit perbedaan antara barang dan jasa, yaitu yang pertama dalam segi bentuk. Barang dapat kita raba dan juga ada wujudnya, sedangkan untuk jasa tidak berwujud dan juga tidak dapat diraba karena kita hanya dapat merasakan manfaat dari jasa atau layanannya saja. Yang kedua, dalam segi kualitas barang dapat dinilai setelah kita gunakan, sedangkan untuk kualitas jasa bersifat relatif berdasarkan penilaian konsumen. Yang ketiga, dalam segi pendistribusian, untuk barang dapat didistribusikan, disimpan, dan dijual kepada konsumen karena tergabung dalam proses supply chain, sedangkan untuk jasa tidak melalui proses pendistribusian. Intinya yaitu penciptaan barang dan jasa tercipta melalui kegiatan produksi dengan mentransformasikan faktor-faktor produksi, yaitu melalui suatu sistem produksi. Faktor-faktor produksi yang ditransformasi meliputi manusia, material atau bahan baku, modal, dan juga metode. Peranan manajemen tersebut mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut sedemikian rupa sehingga produk yang tercipta berjalan sesuai dengan harapan dan prinsip efisiensi dan juga efektivitas. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.